Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan soal tes P3K tahun 2024. Kali ini kita akan membahas soal sesuai dengan soal yang telah dibahas, dalam arti ini soal-soal berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah tes duluan ya. Ya, jadi ini adalah deskripsi soal. Mungkin ini sesuai dengan apa yang telah diperoleh dari informasi teman-teman yang tes duluan. Baiklah, kita langsung membahas soalnya. Di sini soal yang pertama. Pak Dani mendapati bahwa beberapa peserta didiknya mengalami kesulitan dalam menulis esai karena mereka merasa tidak mampu menulis dan pemahaman terhadap yang akan ditulis masih kurang, sehingga kurang percaya diri dengan kemampuan diri mereka. Alternatif terbaik yang dilakukan Pak Dani untuk membantu para peserta didik tersebut adalah, jadi di sini ada permasalahan ya, peserta didik mengalami kesulitan dalam menulis esai. Oke, kesulitan dalam menulis ini intinya ya. Maka pilihan atau alternatif terbaik yang dilakukan Pak Dani adalah, oke, kita akan jawab A. Menyuruh mereka untuk menulis lebih banyak agar terbiasa menulis esai. Menyuruh mereka menulis, berarti ini salah ya. Menyuruh menulis lagi berarti salah. Karena di sini kesulitan dalam menulis. Lagi kita suruh menulis, berarti salah. B. Mengkritik. Nah, ada kata yang kurang baik, mengkritik, berarti ini salah. Yang C. Memberikan umpan balik konstruktif dan memuji usaha mereka. Nah, ini bagus ya. Memuji, di samping memberikan umpan balik, kita memberikan pujian dengan usaha mereka. Berarti ini benar teman-teman ya. Jadi yang benar ini yang C ya. Yang D, mereka kayak di sini sebenarnya menulis ya. Pilihannya di sini menyuruh mereka untuk menulis esai yang lebih pendek agar lebih mudah. Nah, ini juga salah ini, tetap kita menyuruh menulis. Yang E, tetap fokus pada kemajuan kelas secara umum dan alur tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Berarti kurang pas ya. Ini nilainya kurang ya, berarti nilai paling tinggi itu yang C, yang E ini bisa jadi poin keduanya ini, atau nilai kedua yang tertinggi. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah memberikan umpan balik konstruktif dan memuji usaha mereka. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Pak Ruslan, seorang guru matematika, sedang melakukan pembelajaran di kelas. Beliau menyadari bahwa sebagian besar siswa di kelas tersebut tidak tertarik dengan pelajaran matematika, sehingga tidak terlalu memperhatikan penjelasan Pak Ruslan. Langkah Pak Ruslan yang paling tepat adalah, jadi di sini ada kasus ya, seorang melakukan pembelajaran, beliau menyadari bahwa sebagian besar siswa di kelas tersebut tidak tertarik dengan pelajaran matematika, sehingga tidak terlalu memperhatikan penjelasan Pak Ruslan. Langkah yang dilakukan Pak Ruslan yang paling tepat itu apa? Yang A, mengurangi jumlah materi yang diajarkan agar lebih ringan bagi siswa. Kalau kita sekedar mengurangi, sedangkan materinya tidak disenangi ya sama saja ya, berarti ini masih salah. Yang B, menggunakan contoh-contoh nyata dan variasi permainan matematika. Oke, berarti ini benar ya teman-teman. Kita menggunakan contoh-contoh nyata dan variasi permainan matematika. Jadi memang matematika itu harus lebih kontekstual, harus dikaitkan dengan dunia nyata ya. Berarti yang B yang benar ini. Yang C, mengabaikan kurangnya minat. Nah, mengabaikan ini kata-kata kurang baik, ini berarti salah. Yang D, memberikan motivasi tentang pentingnya matematika bagi pilihan karir siswa di masa depan. Nah, memberikan motivasinya bagus ya, cuman yang lebih agak kurangnya di sini. Pentingnya matematika bagi pilihan karir siswa di masa depan ya. Jadi tidak mesti harus matematika, ini kurang pas ya.
Yang E menyampaikan bahwa akan ada nilai tambahan bagi siswa yang berpartisipasi aktif. Jadi ini reward ya, tapi kurang pas juga ini. Yang paling pas itu kita harus memberikan contoh-contoh nyata ya, kontekstual lah pembelajaran matematika. Oke, itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal ketiga. Anda mengetahui bahwa para siswa di kelas berasal dari berbagai suku. Mengetahui kenyataan ini, maka sebagai guru bahasa Inggris, tindakan paling tepat yang akan Anda lakukan adalah, oke, di sini kasusnya berasal dari berbagai suku ya. Mengetahui kenyataan ini, maka tindakan yang paling tepat itu apa? Yang A, meminta siswa tersebut untuk menggunakan budaya dan tradisi daerahnya untuk mengasah kemampuan menulis dan berbicara. Oke, sedangkan di sini berbahasa Inggris umum ya. Ini tentang apa tadi? Guru bahasa Inggris yang akan dilakukan. Berarti ini kurang ya, kurang pas. Karena apa? Menyuruh menggunakan budaya dan tradisi daerahnya untuk mengasah. Kurang pas. Yang B mengatakan bahwa mempelajari budaya dan tradisi di daerahnya penting namun tidak relevan dalam pembelajaran di kelas ya. Sebenarnya bahasa daerah juga relevan ya untuk menopang pembelajaran apapun itu. Ini kurang pas. C, tetap fokus pada tujuan pembelajaran, tetap fokus pada tujuan dan materi pelajaran yang sudah ditentukan. Ini tetap fokus ini ya. Oke, kurang pas juga. Yang D, menyarankan agar siswa tersebut mempelajari budaya dan tradisinya. Menyarankan, nah ini hanya menyarankan, kurang pas. Yang E, mengintegrasikan. Nah ini contoh-contoh pembelajaran yang paling bagus ini. Mengintegrasikan unsur budaya dan tradisi siswa ke dalam pembelajaran di kelas. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu menarik minat siswa. Maka jawaban paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Agar kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kuncinya adalah terdiri dari berbagai macam budaya ya. Untuk bahasa Inggris, perkembangan bahasa Inggris secara umum. Maka yang kita lakukan atau Anda lakukan itu apa? Yang A, melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Ya, ini bagus ya. Ini bagus, kita centang dulu. Yang B, memberikan kasus keberagaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. Oke, ini memberikan kasus. Nah, kalau kita memberikan kasus kayaknya terlalu susah ya. Apalagi tentang keberagaman. Oke, ini kurang pas atau salah ya. Yang C, mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Ya, bukan ya. Peran budaya itu bukan sebagai bahasa kedua. Pembelajaran bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua. Jadi kelas tentang peran budaya sebagai bahasa kedua itu ya salah ya. Yang D, mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. Ya, ini bagus ya. Yang D ini bagus, kita centang dulu, nanti kita bandingkan. Yang E, memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah. Nah, metode ceramah pakai bahasa Inggris bahaya ini. Dan bahasa Inggris di depan kelas ini kurang pas. Maka jawaban yang bisa kita ambil itu adalah antara A dan D ya. Kira-kira apa ini? Yang paling pas itu adalah melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok ya untuk merancang. Jadi kelompok ini kita bisa mencampur nanti karena keberagaman itu kita pisah sesuai budaya masing-masing agar mereka lebih memahami pembelajaran. Oke?
Ini melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Berarti yang paling pas atau tinggi nilainya adalah yang A ya. Yang D berarti ini masih salah ya. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Anda merupakan guru biologi yang hendak melaksanakan pembelajaran di laboratorium minggu depan. Rencananya Anda akan menugaskan siswa untuk membedah, mengamati, dan menggambar organ dalam hewan pengerat. Oke. Ini udah jelas ya, membedah, mengamati, kemudian menggambar organ. Saat rencana ini disampaikan, beberapa siswa merasa terganggu dan menganggap tindakan tersebut tidak etis. Nah, jadi siswa menganggap tidak etis ini. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Berdiskusi tentang etika penggunaan binatang dalam penelitian. Nah, ini kurang pas ya. Kita akan berdiskusi tentang etika penggunaan binatang, ini kurang pas ya. B. Mengganti jenis binatang yang akan diamati organ dalamnya dengan binatang yang lebih mudah ditangani siswa. Oke, ini bagus ya. Kita tandai dulu. Ini yang B. Yang C. Meminta maaf kepada siswa yang merasa terganggu, namun kegiatan tetap akan dilaksanakan. Oke, ini bagus ya, meminta maaf ini. Tapi kegiatan tetap akan dilaksanakan. D. Mengganti kegiatan tersebut dengan kegiatan membaca dan menyimak video yang relevan. Nah, ini salah, masa kita ganti ya. Kita udah rancang, terus kita akan mengganti, apalagi dengan cara membaca dan menyimak. E. Mengganti binatang yang diamati dengan torso hewan. Nah, jadi kurang pas ya. Ini rancangan kita udah rancang selama 1 minggu dan pembelajaran di lab. Nggak mungkin kita secepat itu mengganti. Jadi tindakan kita itu adalah yang mana? Apakah yang B atau C? Yang B mengganti jenis binatang. Tidak segampang itu kita akan mengganti ya. Berarti ini salah teman-teman ya. Berarti yang paling tepat itu adalah meminta maaf kepada siswa. Oke, kita minta maaf kepada siswa yang merasa terganggu ya. Namun kegiatan tetap akan dilaksanakan. Maka jawaban yang paling pas itu adalah yang C. Karena di sini beberapa siswa, berarti hanya beberapa yang merasa terganggu ya. Jadi kita akan bisa jelaskan. Oke, jadi itu jawabannya teman-teman. Kita lanjut ke soal 6. Anda sedang memberikan pembelajaran di kelas tatkala melihat salah satu peserta didik tampak cemas dan tidak fokus pada materi yang sedang diajarkan. Anda menyadari bahwa peserta didik tersebut mungkin mengalami masalah pribadi atau emosional. Hal yang akan Anda lakukan adalah, ini masalah peserta didik ya, di dalam kelas. Apa yang akan kita lakukan? Yang A, meminta bantuan dari siswa lain untuk memberikan dukungan pada peserta didik tersebut. Memberikan bantuan dari siswa, ya bagus ya, tapi kayaknya kurang pas, walaupun kalimatnya bagus. Yang B, mendekati dan mengingatkan peserta didik tersebut agar fokus pada pembelajaran. Mendekati dan mengingatkan, nah, kurang pas ya. Walaupun ini bagus, tapi kurang pas. Karena kita belum tahu apa permasalahan siswa tersebut. Yang C, mengabaikan. Nah, apalagi kata mengabaikan, ini udah kurang baik, ini tidak baik kata-kata, berarti salah. D, memanggil peserta didik tersebut ke depan kelas dan menanyakan langsung apa yang sedang dia rasakan. Memanggil peserta didik tersebut ke depan kelas dan menanyakan langsung apa yang sedang dia rasakan. Oke, ini bagus, kita tahan dulu. Yang E, berbicara secara pribadi dengan peserta didik tersebut dan menawarkan dukungan begitu pembelajaran usai. Berbicara secara pribadi ya. Oke, ini bagus. Berarti antara antara D dan E ini teman-teman. Oke, dari pilihan D dan E, berarti yang paling benar itu adalah yang E ya teman-teman, kalau kita lihat di sini, karena berbicara secara pribadi dengan berbicara secara pribadi dengan peserta didik tersebut
dan menawarkan dukungan begitu pembelajaran usai ya. Jadi begitu pembelajaran usai. Kalau yang D ini kurang pas, memanggil peserta didik tersebut ke depan kelas. Jadi ini ada istilahnya apa ya? Kurang pas ya, memanggil ke depan kelas. Harusnya nanti kita berbicara secara pribadi. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang D. Yang E teman-teman. Mohon maaf. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ketujuh. Anda adalah seorang karyawan di sebuah pabrik roti. Anda sering dihina di lingkungan kerja karena paling junior dan hanya seorang cleaning service. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Yang A, saya belajar meningkatkan kesabaran saya namun mengomel di belakang. Nah, ini meningkatkan kesabaran tapi ngomel di belakang ya, kurang pas ya, salah. Yang B, saya merasa kesal dan marah namun tidak pernah menunjukkan hal tersebut pada mereka. Berarti ini juga kurang pas ini. Kalau memang kesal ya kita tunjukkan, jangan disembunyikan. Oke, kurang pas. Saya menasehati mereka untuk berhenti menghina saya. Nah, ini bagus ini. Menasehati, kita berani bertindak nih untuk berhenti menghina saya. Oke, kita centang dulu. Yang D, saya membiarkan mereka namun tetap meminta pertolongan pada Tuhan untuk membalasnya. Nah, ini terlalu pasrah ya. Berarti ini salah ya. Walaupun bagus ini tapi salah, terlalu pasrah, kita tidak punya tindakan ya. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Apalagi ini tidak peduli, berarti tidak punya tindakan juga. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Saya menasihati mereka untuk berhenti menghina saya. Berarti ini kita punya tindakan yang positif ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal ke-8. Anda adalah pelanggan di warung A. Saat menuju warung A, Anda melihat sebuah warung B yang menjual berbagai makanan yang beragam. Selain itu, di warung B ada diskon karena hari pertama buka. Tindakan Anda adalah, oke. Di sini kita sebagai pelanggan, ingat di sini pelanggan ya. Ini sebagai integritas kita ini. Jangan gara-gara melihat warung sebelah promo terus kita mengabaikan warung A karena ini pelanggan kita. Oke, yang A, saya mencoba makanan di warung B. Saya mencoba makanan di warung B ya, kurang pas ya. Yang B, saya tetap menuju warung A. Saya tetap menuju warung A. Oke, ini benar ini. Tetap kita tidak terpengaruh ya. Karena kita ini adalah pelanggan di warung A. Jangan kita mengecewakan hanya gara-gara di warung sebelah ada promo ya. Yang C, saya memesan makanan di warung B dan makan di warung A. Apalagi ini ya, tindakan yang tidak baik ini. Yang D, saya menargetkan untuk mengunjungi warung B lain waktu. Ya, ini juga salah ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Saya tetap menuju warung A. Oke. Lanjut, soal ke-9. Anda meminta Anda untuk, maaf ya, soalnya kita ganti dulu. Di sini pertanyaannya adalah atasan ya. Mohon maaf, atasan. Sebentar. Ini agak error ya. Atasan. Oke. Atasan meminta Anda untuk membuat proposal. Pembuatan proposal tersebut harus diserahkan hari ini. Akan tetapi, proposal tersebut belum rampung sampai waktu yang ditentukan. Pada hari yang sama, Anda mengikuti acara hajatan keluarga. Tindakan yang tepat adalah, di sini kita disuruh membuat proposal, kemudian proposal tersebut belum rampung ya. Di sini belum rampung sampai waktu yang ditentukan. Pada hari yang sama Anda mengikuti acara hajatan keluarga. Tindakan yang tepat adalah, yang A,
Saya meminta izin pada atasan sebab proposal saya belum selesai. Nah, ini meminta izin, apalagi proposal belum selesai, ini kurang pas, teman-teman. Yang B, saya menyuruh adik saya untuk mengirim file ke atasan sebab saya harus mengikuti kegiatan hajatan sampai selesai. Aduh, ini kita tidak punya tanggung jawab berarti ini. Melempar tanggung jawab ke orang ya. Yang C, saya mengirimkan file yang belum rampung dan memperbaikinya kemudian. Nah, ini kita berani ya, walaupun karena di sini belum rampung sampai waktu yang ditentukan. Berarti ya udah kita kirim saja filenya walaupun belum rampung dan memperbaikinya di kemudian. Berarti ini ya jawaban yang paling pas itu C. Yang D, atasan pasti mengerti sebab saya sedang hajatan. Nah, ini kurang. Ini terlalu pede berarti ini. Salah ya. Maka jawaban yang paling pas adalah yang C. Oke, soal ke-10. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Anda mendapatkan tugas dari atasan untuk memberikan penyuluhan terkait sampah di desa X. Akan tetapi bagi penduduk desa X, teknik penyuluhan tidak menarik perhatian mereka. Kegiatan penyuluhan sebelumnya tidak ada perkembangan. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Jadi di sini tidak ada perkembangan ya. Jadi ini tidak menarik perhatian mereka atau penduduk. Maka apa yang akan kita lakukan? Yang A, memberikan hadiah kepada mereka agar mereka mau mengikuti kegiatan penyuluhan. Nah, bukan karena masalah hadiah ya tentang penyuluhan, tapi tentang materi sebenarnya. Kalau hadiah ya itu mungkin sebagai reward saja. Berarti ini kurang pas ya, kita memberikan hadiah supaya hadir, maka salah ya. Yang B, saya tetap menggunakan cara lama dalam penyuluhan. Sudah jelas cara lama tidak menarik, lagi kita gunakan ya udah salah ya. C, saya mencari referensi dan materi terbaru untuk penyuluhan. Nah, ini bagus ini ya. Yang D bagus, kita tang dulu. Yang D, saya memberikan penyuluhan walaupun mereka tidak mengikutinya. Aduh, ini salah ini. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang C, teman-teman ya. Mencari referensi dan materi terbaru untuk penyuluhan. Oke? Itulah pembahasan soal kali ini, 10 soal. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar untuk menjawab tes P3K 2024. Dan sekali lagi ini adalah soal yang sesuai dengan informasi dari teman-teman yang sudah tes duluan ya. Jadi deskripsi soalnya ya seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.